Bab 489. Bisa diajak bernegosiasi. Mungkin karena niat membunuhnya terlalu kuat, sehingga Harley Ye menyerang sedikit lebih keras, hingga langsung meledakkan murid sekte Zeng Yang. Barulah Harley Ye berhenti. Harley Ye tidak membunuh Reinhard Hua dan yang lainnya, meskipun dia ingin membunuh mereka juga, tetapi tidak di sini. Tetapi di sekte Zeng yang di selatan dinasti Dacu, dia juga ingin mereka menyaksikan adegan kehancuran sekte Zeng Yang. Namun, hanya karena dia tidak membunuh Reinhard Hua dan yang lainnya bukan berarti dia tidak akan merampok mereka. Pada saat ini, dia dengan hati-hati melakukan perbuatannya, tetapi kemanapun dia pergi, entah itu murid istana Haus Darah atau murid sekte Zeng Yang, dia pasti sudah merampoknya. Yang paling penting adalah dia mencari kata-kata emas buku surgawi Dunjia itu. Belum lagi perampokan yang dia lakukan di sepanjang jalan berhasil membuatnya mendapatkan banyak, hingga sudah ada puluhan kata emas yang terkumpul. Setelah menyelesaikan semua ini, Harley Ye tidak pergi, tetapi menatap mereka yang menonton drama dengan penuh minat. Ketika sepasang mata ini mengarah ke mereka, terutama ekspresi tersenyumnya ini membuat semua orang yang hadir tersentak. Apa yang ingin dilakukannya? Dia sudah menghancurkan murid istana Haus Darah dan sekte Zeng Yang, lalu apakah sekarang dia juga ingin menghancurkan mereka? Tentu saja, Harley Ye tidak berpikir seperti ini. Meskipun dia kuat, dia tidak bisa melakukannya di depan begitu banyak orang pada saat yang bersamaan. Patut diketahui bahwa ada banyak orang-orang hebat dinasti Dacu yang menyembunyikan diri dan ada banyak orang dengan kekuatan luar biasa yang tersembunyi di dalam sini, di mana bisa saja dia yang akan diserang balik. Ini pasti bukan yang ingin dia lihat. Sedangkan mengapa dia melihat orang-orang ini? Tentu saja untuk kata emas itu. Kata emas dari buku surgawi Dunjia terlalu luar biasa, di mana ketika ditempelkan di bejana ilahi Daluo, akan timbul beberapa kekuatan misterius. Secara alami, dia tidak akan membiarkan salah satu dari mereka pergi. Melihat ke arah sekeliling, Harley Ye terbatuk kering. Siapa di antara kalian yang memiliki kata-kata emas? Jika kalian tidak menginginkannya, berikan saja padaku. Aku akan membayarnya dengan harga yang tidak murah. Namun, kata-kata Harley Ye disambut dengan tatapan yang lebih waspada. Melihat ini, Harley Ye merasa canggung dan menggosok alisnya. Jika tidak bisa diajak bernegosiasi, maka aku akan menggunakan kekerasan. Ketika kata-kata itu jatuh, Harley Ye muncul seperti hantu dalam sekejap di samping seseorang. Ekspresi pria itu tiba-tiba berubah drastis dan ketika dia akan bergerak, belati sudah berada di depan lehernya. Teman seiman ini, apakah kamu memiliki kata emas? Harley Ye menatapnya dengan senyum di wajahnya, tetapi senyum ini menakutkan. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya. Jangan khawatir, aku hanya butuh kata emas dan tidak akan menyakiti hidup siapapun. Melihat wajah pria itu pucat karena ketakutan, Harley Ye tersenyum lagi, dan juga, aku tidak akan mengambilnya tanpa memberikan bayaran. Jika kamu memilikinya, kamu dapat menjualnya padaku, jika tidak, aku akan mengambilnya. Ada. Melihat wajah Harley Ye yang tersenyum, nyali pria itu langsung menciut dan buru-buru menepuk tas penyimpanan dan sebuah kata emas terbang keluar. Melihat hal itu, Harley Ye langsung meraih kata emas dengan tangannya, lalu tak lupa memberikan tas penyimpanan kepada pria itu. Kakak menepati janjinya. Bila bisa diajak bernegosiasi, hasilnya akan baik untuk semua orang. Pria itu terkekeh sambil memegang tas penyimpanan dan melirik ke dalam. 1 juta. Wow! Segera, kerumunan langsung meledak. Satu kata emas bernilai 1 juta. Apakah kalian sudah melihatnya? Bila kalian bisa diajak bernegosiasi, aku tidak akan menindas siapapun.
setelah melepaskan pria itu, Harley Ye menyapu ke arah orang di tempat kejadian lagi, menunjukkan 2 baris gigi putih. Siapapun yang mempunyainya, cepat serahkan. Jual padaku sekarang dan kamu masih bisa mendapatkan uang untuk itu. Jika tidak, sebentar lagi, belum tentu kalian akan mendapatkannya. Patut diakui intimidasi dan godaan Harley Ye bekerja sangat efektif, di mana langsung ada 3 hingga 5 orang bergerak maju dan masing-masing menyerahkan kata emas. Ini baru benar, yang aku punya memang hanya uang. Harley Ye sangat menepati janjinya dengan satu mengambil barang, satu tangan lagi memberikan uang. Melihat ini, lebih banyak orang yang bergerak maju. Banyak orang bukannya tidak takut dengan kekuatan Harley Ye, tetapi harga yang diberikan oleh Harley Ye memang di luar imajinasi. 1 juta batu spiritual memang bisa digunakan untuk melakukan banyak hal. Hanya 1 kata emas saja bisa mendapatkan 1 juta, itu masih cukup sepandan. Akibatnya, suasana di sini menjadi sangat hidup. Dalam formasi, wajah Sunuhuo sudah sedikit muram, rambutnya acak-acakan dan matanya merah darah, seperti roh jahat. Di sisi lain, Nancy Ji diam-diam memperhatikan Harley Ye dan tatapannya yang indah terkadang terlihat terang dan gelap, entah apa yang dia pikirkan. Sekarang mereka tidak bisa maju atau mundur. Murid-murid yang menyelamatkan mereka dilumpuhkan semua oleh Harley Ye. Mereka hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Kengerian formasi di luar imajinasi dan membutuhkan banyak kekuatan esensi untuk bisa keluar. Ayo, ini milikmu, ambillah dengan benar. Kamu ada 3, ini adalah 3 juta batu spiritual, simpan baik-baik, jangan sampai dirampok. Kamu ada 1, ini batu spiritualmu, simpan baik-baik. Di sini, Harley Ye menjadi pusat yang dikelilingi orang-orang dan dia masih menyimpan kata-kata emas. Adegan itu terlihat sangat spektakuler. Tidak jauh dari sana, orang yang tidak memiliki kata emas menunjukkan tatapan kagum dan banyak orang sudah sangat terkejut. Dari mana Harry Qin memiliki begitu banyak batu spiritual dan dia sudah hampir menghabiskan puluhan juta dalam waktu singkat? Jangan-jangan dia berhasil menemukan sebuah tambang. Apa-apaan, dia pasti merampoknya. Yang membuatku kebingungan adalah mengapa kata emas itu begitu berharga. Jika sejak awal aku tahu itu sangat berharga, aku akan mengambil beberapa dan bisa mendapatkan jutaan batu spiritual. Apakah sudah tidak ada lagi? Dalam diskusi, Harley Ye sudah selesai menyimpan kata-kata emas. Namun, Harley Ye tidak menyerah dan melihat orang-orang yang tidak datang. Dengan kecerdasannya, dia secara alami tahu bahwa pasti ada beberapa orang yang memiliki kata emas di antara mereka, tetapi tidak menjualnya kepadanya. Penghasilan tidak terbatas. Pada akhirnya, Harley Ye mengatakan, siapapun yang memiliki kata emas, datanglah padaku kapan saja, yang aku miliki adalah uang. Masih kalimat yang sama, jangan sampai aku yang mencarimu, karena pada saat itu aku akan merampokmu. Setelah mengatakan itu, Harley Ye tidak lupa melirik beberapa orang di kerumunan. Harley Ye dapat merasakan bahwa aura orang-orang itu, di mana mereka tidak lemah serta senjata mereka yang luar biasa. Mereka pastilah orang-orang dari keluarga bangsawan tersembunyi. Dengan status seperti itu pasti tidak kekurangan uang dan menyadari kehebatan kata emas itu, jadi tidak menjualnya, lalu tunggu keluar dari goa dewa, barulah mereka akan mempelajarinya. Beberapa dari kalian, aku sudah mengingatnya. Harley Ye tersenyum santai di dalam hatinya, karena kalian tidak menjualnya, jadi jangan mengeluh nanti. Secara alami, Harley Ye tidak akan langsung merampok mereka sekarang. Dia punya waktu untuk berurusan dengan mereka dan demi kata emas, dia memutuskan untuk melakukan beberapa perbuatan tak tahu malu. Manusia tidak membutuhkan wajah. Menjauh dari beberapa orang itu,
Harley kemudian menatap Zunuhuo dan Nancy Ji dalam dua formasi. Kedua kakak seperguruan, apakah di antara kalian ada yang memiliki kata emas? Bagaimana jika menjualnya padaku? Harley memandang keduanya sambil tersenyum. Herikin, Zunuhuo masih berteriak dan membanting ke dalam formasi dengan sekuat tenaga. Sialan, setelah kamu menjatuhkan orang-orangku, bisa-bisanya sekarang kamu masih membuatku marah. Tunggu aku keluar nanti, bahkan jika harus mengejar sampai ke ujung bumi, aku akan menjadi orang pertama yang membunuhmu. Ini adalah pemikiran di benak Zunuhuo sekarang. Niat membunuhnya terhadap Harley sudah tidak lagi terbendung. Tapi Zunuhuo memang tidak memiliki kata emas itu, karena sebelum kata emas itu muncul, dia sudah terjebak dalam formasi ini dan bahkan jika ada, apakah dia akan menjualnya kepada Harley? Di sisi lain, Nancy Ji juga sama. Meski wajahnya dingin, dia tidak semarah Zunuhuo. Dia masih memperhatikan Harley dalam diam, karena perasaan itu semakin akrab. Nancy Ji juga tidak memiliki kata emas, karena dia dan Zunuhuo merebut harta yang sama, jadi dia terjebak dalam formasi ini pada saat yang sama dan dengan penglihatannya, tentu saja dia menyadari keunikan kata emas itu dan dia juga tidak kekurangan uang, bahkan jika dia kekurangan uang, dia pasti tidak akan menjualnya kepada Harley. Tidak ada, ya, Harley mengangkat telinganya, karena tidak ada, maka aku bisa pergi, kalian berdua silahkan bersenang-senang. Setelah mengatakan itu, Harley menepuk pantatnya dan menghilang, meninggalkan Zunuhuo yang marah dan Nancy Ji yang acuh tak acuh. Bersambung. Bab 490. Terima kasih karena kamu masih hidup. Harley muncul lagi, di bawah dinding batu. Tak lama kemudian, Aaron Zhou dan Harrison Lee datang lagi. Meski tidak mendapatkan banyak, mereka masih berhasil mendapatkan 7 hingga 8 kata emas. Kerja bagus. Harley masih sangat puas dengan mereka berdua dan setelah menerima kata emas itu, dia memberikan 2 tas penyimpanan kepada mereka berdua. Terima kasih, kakak seperguruan Qin. Keduanya menerima tas penyimpanan dengan sangat senang, tetapi alih-alih pergi, mereka menggosok tangan dan tertawa kering. Kakak seperguruan Qin, metode rahasia yang kamu katakan sebelumnya. Aku tidak akan melupakannya. Harley menyerahkan 2 slip dioks, yang berisi 2 teknik rahasia. Meskipun tidak ada apa-apanya bagi dia, tapi bagi Aaron Zhou dan Harrison Lee, itu sudah merupakan teknik rahasia yang bagus. Terus cari kata emas, jika kinerja bagus, aku akan kasih hadiah lagi. Kami akan pergi sekarang. Aaron Zhou dan Harrison Lee yang sudah mendapatkan metode rahasia pun pergi. Setelah keduanya pergi, Harley juga pergi, mencari tempat yang tidak ada siapa-siapa, lalu melambaikan sekeping kata emas keluar, lalu semuanya ditempelkan di atas bejana ilahi Daluo. Segera, bejana ilahi Daluo bersenandung dan bergetar, mulut kuali memiliki kemegahan yang luar biasa dan seluruh tubuhnya mengeluarkan aura misterius. Sedangkan kata-kata emas yang ditempelkan di bejana besar itu seolah-olah memiliki spiritualitas di mana mereka berjalan dan berkumpul sendiri, terkadang ada suara langit. Aku akan mempelajari kamu di lain hari. Setelah melakukan itu, Harley memandang bejana ilahi Daluo miliknya dengan puas. Bejana ilahi Daluo, beginilah pendapatnya, di mata orang luar, benda ini adalah periuk besi yang besar, karena kaki dan telinganya belum ditempa, jadi jauh dari bejana besar yang sesungguhnya. Ketika Harley sedang melihat bejana besar, aroma seorang wanita tercium ke arahnya. Sialan, aku sudah lama mencarimu. Harley tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh, lalu melihat Desi berjalan perlahan.
Ketika melihat Harley Ye sedang mencari kata emas itu, pada saat yang sama, dia juga mencarinya. Bagaimanapun juga, dia datang untuk melindunginya dan sekalian menggunakan senjata untuk merampok. Saat berbicara, Daisy sudah datang ke depan Harley Ye, pertama mengerucutkan bibirnya, lalu menyerahkan 3 kata emas kepada Harley Ye. Melihat ini, mata Harley Ye berbinar, tapi dia masih tertawa kering. Ini tidak terlalu baik, bukan? Teman seiman sudah menyelamatkan hidupku, ini merupakan ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan hidupku. Kalau kamu bilang begitu, maka aku harus menyimpannya. Harley Ye tersenyum, dan dengan sadar memasukkan 3 kata emas ke dalam tas penyimpanan. Ketika orang lain memberinya dengan cuma-cuma, mengapa dia harus menolaknya? Namun, ketika dia pergi menemui Daisy, dia menemukan bahwa mulut Daisy dipenuhi bekas darah dan wajahnya juga memucat. Terluka. Harley Ye sedikit mengernyit, lalu dia merasa ada yang tidak beres. Mata keabadiannya terbuka sedikit dan menangkap gumpalan udara putih es di tubuh Daisy, yang berkecamuk di tubuhnya saat ini, bertabrakan dengan meridiannya dan melarutkan esensinya. Siapa yang menyakitimu? Harley Ye menatap Daisy sambil mengerutkan kening. Hanya luka kecil. Daisy tersenyum lembut sambil menyeka darah yang keluar dari sudut mulutnya. Sebelumnya ketika aku mengejar kata emas, terjadi konflik kecil dengan seseorang, tidak apa-apa. Begitu kata-kata ini keluar, Harley Ye merasa sedikit bersalah. Mungkin karena rasa bersalah inilah dia tidak bisa tidak meletakkan telapak tangannya di bahu batu giok Daisy, kemudian api spiritual emas yang tak terhitung jumlahnya mengalir masuk ke tubuhnya. Bara api emas. Melihat bara api emas yang memasuki tubuhnya, Daisy bergumam dan masih ada kabut air di matanya. Dengan senyum tipis, Daisy mengalihkan pandangannya dari tubuhnya dan menatap Harley Ye yang berdiri di depannya. Dia begitu dekat hingga dia bisa melihat Harley Ye dengan jelas, mata yang gelap dan dalam itu. Terima kasih karena kamu masih hidup. Mata Daisy kabur dan terpesona. Pada saat bara api emas muncul, dia benar-benar lega, karena Harley Ye akhirnya tidak menyembunyikan identitasnya di depan dia. Keluarlah jika kamu terluka, jangan tinggal di goa dewa lagi. Namun, kata-kata Harley Ye terdengar acuh tak acuh. Mungkin, sejak Stone Gambling Event, Harley Ye bisa sedikit merasakan perasaan Daisy padanya. Namun, Harley Ye lebih tahu bahwa dia tidak ditakdirkan untuk memiliki pasangan. Dia sudah ditakdirkan untuk melukai perasaan ini sebelum cintanya dimulai, karena dari awal hingga yang dia rindukan adalah Fancy Chu. Di sini, dalam menghadapi ketidakpedulian Harley Ye, meskipun Daisy sedikit kecewa, dia tetap tersenyum manis, setidaknya dia tahu bahwa Harley Ye masih hidup. 3 menit kemudian, Harley Ye menarik kembali telapak tangannya dan berbalik diam-diam, tinggalkan goa dewa. Bagaimana denganmu? Daisy mengerucutkan bibirnya. Aku masih mempunyai banyak harta yang belum kuambil. Aku akan pergi setelah mendapatkannya. Harley Ye memasukkan tusuk gigi ke dalam mulutnya, memegang bagian belakang kepalanya dengan kedua tangannya. Cepatlah pergi. Jika tidak, jika terjadi sesuatu padamu, aku akan dicekik dan cukup kamu saja yang tahu identitasku, jangan membicarakannya pada orang lain. Aku mengerti. Melihat punggung Harley Ye yang berangsur-angsur menjauh, Daisy membuka mulutnya dan hanya mengucapkan 2 kata. Setelah punggung Harley Ye berangsur-angsur menghilang dari pandangan, Daisy menarik napas dalam-dalam, berbalik dan menuju pintu keluar goa dewa, tidak ingin terlalu membebani Harley Ye. Setelah berpisah dengan Daisy, Harley Ye mulai merantau di goa dewa lagi. Selama periode ini, lebih dari 1 orang datang untuk mencarinya, tetapi pada dasarnya mereka datang untuk menjual kata emas. Untuk ini, Harley Ye sangat senang melihatnya.
Ada pepatah, jumlah orang semakin banyak maka kekuatan juga semakin banyak. Bila ada orang yang membantu kamu untuk menemukannya, itu jauh lebih baik daripada menemukannya sendiri. Namun, sepertinya keberuntungan Harley tidak terlalu baik. Setelah mencari sepanjang jalan, dia tidak menemukan satu kata pun kata emas. Untuk alasan ini, dia merasa tertekan di dalam hatinya dan akhirnya mengambil harta beberapa orang. Pada saat ini, Harley berlari ke ruang kosong dengan banyak tas penyimpanan. "Nah, kapan kamu akan membiarkan aku keluar?" Ketika Harley baru saja menghitung rampasannya, anak kecil yang disegel dalam bejana ilahi Daluo itu mulai berteriak. "Katakan apa yang ingin aku ketahui dan aku akan membiarkanmu pergi." Harley berkata dengan santai, sambil membenamkan kepalanya dalam merapikan harta karunnya. "Aku tidak akan memberitahumu. Kalau begitu aku tidak bisa membantu." Harley mengangkat bahu, "Lagi pula, aku punya banyak waktu. Tanpa aku, kamu tidak akan pernah menemukannya." Anak kecil itu menatap Harley dengan marah, percikan api muncul di sepasang mata besarnya. Harley tidak setuju dan langsung mengabaikannya. Segera, raungan gemuruh datang dari satu arah ke arah lain dan ketika Harley melihatnya, kedua gunung yang menjulang itu runtuh dengan keras. Di sana, terlihat sangat luar biasa, tetapi ada aura membunuh yang kuat, auman naga, desisan burung phoenix, angin, guntur bergulir yang membuat orang gemetar hingga tidak berani mendekat. Sudah keluar begitu cepat, di sisi Harley, dia sudah menyimpan tas penyimpanan dan melihat ke arah sana dengan mata menyipit. Harley benar, Zuno Huo dan tubuh Xuanling Nancy Ji, tidak dalam urutan tertentu berhasil keluar dari formasi besar, namun waktu yang begitu singkat membuat Harley sedikit terkejut. "Harry Qin, serahkan nyawamu." Segera, suara marah bergema di seluruh goa dewa dan dari kejauhan, Harley melihat lautan yin yang bergejolak menggulung langit dan aura membunuh yang bergulir datang. Tanpa urutan tertentu, Zuno Huo dan Nancy Ji juga datang dengan ekspresi dingin yang tidak biasa, menginjak lautan roh misterius tiga warna, dan momentumnya tidak lebih lemah dari Zuno Huo. Ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Setelah keduanya, orang-orang dari seluruh dunia berkumpul, beberapa untuk menonton pertunjukan dan beberapa untuk membalas dendam. Dengan adanya tubuh Taiyin dan tubuh Xuanling, apakah Harry Qin masih bisa melarikan diri kali ini? Hanya bisa menyalahkan anak ini terlalu sombong sebelumnya, kali ini dia ditakdirkan untuk menanggung akibatnya. Pantas mati. Bersambung.